delete. Oke, udah hilang. Udah kayak gini berarti udah kosongan. Kalau udah kosongan, karena di layer kalian udah ada sini project klik RT di sebelah kanan, ini kalian masukin si datanya. Paham kan? Yang tanda plus, terus klik yang warna kuning. Dia bakal ke add semua, terus oke. Udah? Udah sampai kayak gini? Oke. Next, di bandwidth settings kemarin wavelength-nya gimana? Pilih yang mana? Terus video yang MTL. Pilih yang MTL. MTL. Oh iya. Terus di wave unitnya pakai 6 atau 9? 6. Tanggalnya tanggal berapa? 17 Agustus 2024. Diingat ya. Emang iya? Iya, ini bukan. MTL. Tanggalnya mana sih? MTL-nya pakai yang apa? LC. MTL, iya. Tanggalnya lihat di mana? Ini MTL. Itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 2020. Yang hijaunya tetap dimasukin yang MTL. Kayak kemarin. Oke. Udah semua. Iya. 17 Agustus 2024. 17 Udah, 2025. 2024. 2025. Ini perlu kita ras nggak? Nah, tadi kan aku bilang kita bakal nambahin 2 step. Tadi step yang keempat apa? Apa tuh? Training data. Oke. Nah, sebenarnya di bagian bandset ini kita cuma make sure aja kalau si bandset kita yang pertama ini udah sesuai kayak yang kemarin. Jadi ini bisa kita close. Terus kita ke SCP. Sorry. Terus kalau misalkan udah di bagian atas sini kan ada yang kosong nih. Tapi bukan di paling atas banget ya. Di bagian sini kalian klik kanan, muncul kayak gini. Pilih yang SCP dock panel. Di checklist SCP dock panel yang ini. Nih, ke sini. SCP Klik dock kanan. panel. SCP dot mana? Dock Kalau panel. udah, keluar Gitu. ini nggak? Di bawah deh. Klik kanan. SCP dock panel. Di atas. Udah. Sabar, Kak. Ada yang belum muncul? Apa tadi? SCP dock panel. Ya belum muncul. Bisa dilanjut? Bisa? Di sebelah kiri di SCP dock panel ini, di sebelah kiri sini ada yang oranye training input, diklik. Training input diklik udah. SCP dock panel. Ada yang nemu? Oh enggak ada. Oke. Nah, selanjutnya di sini di bagian atas itu ada yang kayak petik kuning, namanya create a new training input, diklik. Udah masuk Gimana? kayak gini? Gimana tadi? Ada yang Bentar, belum Kak. nemu? Bentar, Kak. Aman ya? Kak, bentar, Oke. Kak. Wih, mana Seperti anjing? biasa, kalau mau lanjut ke step berikutnya, kita bikin new folder. Terus kita namain jadi training data. Folder keempat kita namain training data. Oke. Sebenarnya nama folder ini atau nama file ini itu tuh terserah, bebas teman-teman, asal kalian tahu apa yang kalian simpan dan kenapa aku bikinnya kayak gini supaya lebih terurut aja kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan udah masuk ke training data, masuk ke folder training data, terus di file name-nya kalian save as ROI. Kemarin ROI apa? Jadi ROI itu si wilayah yang mau kita training ya. Jadi itu adalah bagian spesifik yang mau kita latih si mesinnya. Oke? Kalau misalkan udah di save, udah nggak muncul. Udah teman-teman, muncul layarnya enggak? Layer panel. Muncul. Aku mau mastiin dulu di bagian atas ini kalian muncul tulisan enggak? Muncul ya. Aman ya. Save ya. Oke, kita mau lanjut. Teman-teman perhatiin. Kalau bisa dicatat, yang penting pokoknya didengar dicatat. Oke, siapa tahu penting. Oke. Bukan siapa tahu penting, yang penting
dulu lihat. Kalau misalnya ada kendala, biarin asistennya, kalian perhatiin. Jadi di sini ada MCID, ada CID. Bedanya apa? MCID itu macro class. Kakak, Apa ini? Oke. Jadi kalau MCID itu macro class ID, kalau CID itu class ID. Bedanya apa? Kalau MC atau si macro class, dia tuh tipe yang lebih umum, tipe yang lebih besar, lebih general. Kalau CID, dia tuh tipenya lebih spesifik. Contohnya maksudnya apa kak? Misal di MC name atau micro class name, kita tuh kasih namanya sebagai badan air. Nah, spesifikasi dari badan air itu apa sih? Contoh sungai, danau, laut, paham nggak? Nah, terus jadi di MC name-nya jenis umumnya, di C name-nya jenis lebih spesifiknya. Paham? Oke, berarti kalau misalkan nih aku punya ada pertanian, perkebunan sama mangrove, dia masuknya mana? C name. Terus kalau MC name-nya bisa kita kasih nama apa? Vegetasi. Paham ya? Oke, itu untuk knowledge kalian aja. Tapi supaya kita di praktikum ini lebih simple dan nggak rumit-rumit banget, jadi kita bakal kasih MC name dan C name dengan nama yang sama. Jadi kalau misalkan MC name di sini, misal kita mau bikin badan air dulu, jangan diketik dulu, perhatiin dulu aja. Oke. Misal di sini kita kasih MC name-nya badan air, C name-nya juga badan air. Cuma nanti kalau kalian mau ekspor sendiri, kalian mau coba-coba sendiri, kalian udah paham bedanya MC name dengan C name, oke? Oke. Nah, selanjutnya di sini, oh ya, sebelum kita mulai bikin si training data, di bagian sini ada RGB, kelihatan? Nah, di sini kita bakal pakai campuran BNRG. Kalau natural berapa? 432. Kalian ketik aja 432, terus klik enter di keyboard kalian. Berapa? Muncul nggak kayak 432. Kalau misalnya nggak muncul, perhatiin dulu di layer virtual bank ini, dia di paling atas atau enggak. Kalau dia di bawah, dia bakal tetap sama. Tapi kalau dia di paling atas, udah dia muncul. Teman-teman, yang SCP training ini juga ditaruh di paling atas ya, biar nanti dia kelihatan. Nanti aku kasih tau bedanya. Udah kayak gini semua? Udah? Layernya udah oke, RGB-nya udah muncul. Oke. Selanjutnya kan kita bakal bikin training data. Nah, aku di sini mau kalian perhatiin dulu. Gak ada yang tangannya di laptop atau di mouse, semua lihat ke layar. Oke? Kalau ada problem, biarin aja, perhatiin. Oke? Nah, di sini sebenarnya ini bagian paling asik karena metode yang kita pakai di sini kan klasik ya, berarti yang menggunakan algoritma statistik gitu. Dan dimana kalau training data berarti yang punya kendali atas si datanya siapa? Kita yang ngelatih mesinnya, kita yang ngelatih algoritmanya gitu ya. Nah, di sini ada dua cara, tapi aku mau kasih tahu cara yang manual dulu. Di samping ROI, kalau kalian lihat, itu ada namanya create ROI polygon. Oke, ini diklik, terus kalian arahin ke bagian, misal aku mau badan air dulu, karena di sini nama MC name sama sini kita ada badan air. Nah, ini kan warnanya masih nyaru ya, cuma kalau badan air kan masih kelihatan, oh di sini tuh badan airnya. Kalau misalkan nanti di lokasi-lokasi kalian kurang kelihatan, kalian mainin di RGB-nya aja. Nanti setelah aku kasih satu contoh, kita bakal mainin RGB, kita bakal coba-coba gabungan RGB, oke? Nah, di sini supaya lebih gampang, aku mau pakai 543. 543 apa? Buat lihat apa? Vegetasi. Nah, kalau vegetasi berarti yang warna apa? Merah. Berarti kalau misalkan yang badan air atau yang lainnya itu selain warna merah ya. Contoh di sini badan air berarti dia warnanya lebih gelap, biru gelap atau
hitam gitu ya. Nah, gimana cara buat si poligonnya? Kalian bebas mau seabsurd apapun si bentuknya. Kalau misalkan udah selesai, di klik kanan di mouse kalian atau di keypad kalian, di klik kanan. Nah, kalau udah orange gini, terus kalian save, kelihatan nggak save-nya? Tombol save-nya kelihatan. Di SCP-nya kan itu ada di pojok kanan, di samping signature itu save, terus kalian klik aja. Nah, ini emang harus nunggu. Jadi per polygon kalian tunggu itu lama atau cepatnya sesuai spesifikasi laptop kalian. Jadi tunggu aja. Ulang dari yang mana? Polygon. Ini kan ada frame ROI polygon. Kita mau bikin si training datanya pakai si ROI polygon. Diklik aja. Terus arahin ke bagian badan air atau kelas yang mau kalian klasifikasiin dulu. Ya, di enter aja. Oke. Nah, terus kalian tuh bebas mau bikin si perhatiin dulu ke depan. Perhatiin dulu ya. Oke. Kalian tuh bebas mau bikin bentuknya kayak gimana, mau seabsurd apapun itu, even kayak gini juga nggak apa-apa. Asal kemarin aku bilang apa? Kalau misalkan ada dua spektral yang berhubungan, bakal nyebabin overfitting. Overfitting itu bisa jadi dua masalah. Yang pertama kekurangan data atau kelebihan data, gitu ya. Kalian bebas mau bikin bentuknya gimana aja, asal dia nggak bertumpuk dengan spektral yang lain terlalu banyak kayak gitu. Misal kayak gimana kak? Kayak gini. Gini. Misal kalian udah nggak sengaja nih bikin kayak gini, udah keburu orange, gimana kak cara delete-nya? Nggak perlu di delete, kalian timpa aja. Terus klik kanan, dia otomatis hilang. Paham? Oke, itu satu. Dua. Misal nih kalian udah kan kalian save, terus ternyata kalian udah terlanjur save kayak gini, salah, dia ketimpa sama spektral lain. Cara hapusnya diklik aja, diklik, terus kalian klik minus yang di samping, delete, oke? Nah, dia hilang. Paham? Oke, itu dua. Yang ketiga, kalau misalkan nanti nih data kalian udah banyak, nah kan bingung dong atau lupa mana sih ROI yang tadi habis dibuat, klik 2 kali di badan air yang ini, 2 kali. Jadi dia nanti langsung ngarah ke lokasi ROI kalian. Paham? Oke, sebelum kalian masuk atau coba sendiri, sebelum kesana, aku mau ngasih tahu kalau kalian bikin training data, jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, oke? Terus, misal nih, di sini kan ada badan air, berarti yang hitam ini juga badan air dong. Di sebelah sini juga, di sebelah sini juga. Terus ini bisa jadi dia juga aliran kan? Nah, kalian bikin training datanya jangan cuma di satu sisi sini aja, tapi kalian nyebar sini, sini, karena per pixel itu tuh nilainya bisa beda di lokasi manapun. Jadi supaya dia si algoritmanya belajar disebar, paham? Supaya dia nggak nyebabin overfitting. Oke, terakhir teman-teman sebelum kalian coba. Tadi kan cara yang manual, ada cara yang lebih asik lagi. Kalian tinggal klik-klik aja. Di sebelah si polygon ROI, di sebelahnya ada activate ROI pointer. Diklik. Ini caranya lebih enak karena kalian tinggal ngeklik aja dan dia bisa langsung baca per pixel. Nah, kayak gini. Tapi minusnya dia itu makan si pixel atau spektral yang lain. Itu bisa nyebabin apa? Jadi, aku lebih saranin kalian pakai yang polygon. Tapi kalau kalian nanti mau coba-coba pakai pointer, kalian harus make sure kalau si spektral atau pixel yang dimakan itu kayak gini. Jadi kayak tepat
cuma badan airnya aja, dia nggak kemakan yang lain. Oke? Kalaupun kemakan boleh tapi sedikit, literally sedikit. Oke? Nggak yang kayak tadi. Paham? Oke, kalian bisa buat. Di sini kita pakai 5 training data ya. Oke, boleh buat. Tadi gimana caranya tuh? Teman-teman dengerin temennya. Yang udah oranye apa yang udah hitam? Kalau udah oranye, ditimpa lagi aja di lokasi kamu bikin baru. Ini nyonem badan Karena airnya. dia hilang. Kok nggak bisa diketik? Ada yang bingung? Kamu hapus ya semuanya tadi. Ininya. Kok nggak bisa? Rizky. Badan air nggak bisa diketik itu. Lima ya teman-teman, pas banyak-banyaknya. Kayak gitu satu gimana? Ada yang ngabel, ada yang bingung. Kalau misalkan ada X-nya yang tetap menetap di situ, itu nggak apa-apa. Gak error, gak gimana lanjutin aja. Nggak bisa. Save-nya gimana? Save-nya tuh yang kamu ke kanan dulu. Yang bingung, yang mau ditanya. Yang di sini kan diganti badan air ya. Tapi punya saya nggak bisa diketik di sininya. Tiap lokasi itu nilai spektralnya beda-beda. Jadi dua itu ya namanya dua lagi. Layernya mana ya? Di bawah ke scroll. Di sini suka narik gambar. Woi, susah maaf ya. Karena tadi tuh nih pada training itu semuanya badan air atau beda-beda? Badan air dulu. Kok nggak bisa? Ih, maaf ya. Udah. Wow, tahan banget dengan laptop ini. Semangat. Ada juga di situ. Warnanya biru hitam, tergantung dia pakai band berapa dulu. Anjing. Sorry. Daerah mana sih? Maaf. Boleh dikecilin dulu nggak, No? Boleh dikecilin dulu nggak, tolong? Kamu daerah mana yang Pak Eros? Bentar ya. Mana kecilinnya? Nggak bisa dikecilin? Yain.
bisa ya? Layarnya malah hilang. Kak, matanya ini nggak bisa diinin kan di sini harus dikasih nama badan air ya kak. Biasanya nggak bisa di. Bisa, udah tadi nggak bisa. Makasih kak. Bisa. Kenapa tadi ya? Sekarang layarnya yang hilang. Layarnya hilang. Gimana cara munculin layarnya? Kata kak, udah nih butuh ininya berapa saat atau setiap perairan? Setiap perayaan 5, bikin 5. Setiap perairan bikin 5? Iya. Nah, ini 5, udah 5. Badannya udah 5? Udah 5. Tapi beda perairan? Gak ada perairan. Diam dulu aja. Sabar. Berarti putingnya 5 aja. Kalau ada gini? Kamu bikin 5 tentang badan air menyebar gimana? Nih lihat. Oh. Jauh nggak sih? Dia di sini. Mulai. Udah banyak udah 5 training data. Bentar kak. Ih, tidak bisa digeser. Kalau misalkan kalian mikir kayak, oh kayaknya punyaku kegedean deh, atau punyaku kayaknya nimpa yang lain deh, gak apa-apa, karena ini kan kita masih praktikum. Kalian kalau misalkan salah, nanti itu bisa jadi studi kasus dan bisa jadi pembelajaran kalian. Jadi kalian tahu, oh kalau kayak gini salah. Jadi nanti kalau misalkan kalian di kos atau kalian kerjain, kalian udah tahu langkah yang benar atau jangan ngelakuin apa itu kalian udah tahu, oke? Jadi di sini bikin salah-salah mungkin juga nggak masalah, tapi ya jangan disalah-salahin banget, oke? Udah, kalau misalkan udah, kita bakal bikin pemukiman. Di MC name sama di C name diganti jadi pemukiman. Ini nggak dia. Kalau misalkan udah, perhatiin di MC ID-nya naikin jadi 1. Kenapa dinaikin jadi 1? Maksudnya dinaikin kedua karena MC ID yang 1 itu tuh untuk si badan air. Jadi klasifikasi 1 kalian nomor 1 itu untuk badan air. Tapi untuk si MC ID yang 2 itu untuk pemukiman. Begitupun untuk yang vegetasi, nanti si MC ID-nya kalian naikin ke 3, terus itu untuk milik si vegetasi. Paham ya? Nah, di sini ada si ID. Si ID itu selain dia lebih spesifik, dia juga jumlah dari jenis data spesifik kalian. Jadi kalau misal nih tadi misalnya ya, sebentar, gimana? Aku bikin dulu sebentar. Aku jadi contoh. Tau nggak cara nampilin layarnya? Layarnya udah hilang.
Kalau zoom Teman-teman perhatiin, misal aku udah bikin pemukiman nih, tapi ternyata aku gak suka sama hasilnya, jadi aku mau hapus. Misal aku hapus. Setiap kelas baru Nah, satu buat di si ID ini tadinya kan dia 6, tapi sekarang jadi 7 karena tadi kita udah terlanjur ke save. Itu kalau misalkan kalian udah terlanjur hapus dan kalian mau bikin lagi, kan gak mungkin dong dari 5 lompat ke 7. Munculin apa? Ya enggak? Itu Nah yang ini kalian sesuaiin lagi secara manual, jadi kalian kecilin manual. Kalian turunin ke 6, baru kalian bikin lagi poligon baru si pemukimannya. Kayak gitu, baru di save. Nah kalau misal nanti kalian bikin video, misal kalian lihat nih yang badan air yang 2, terus kalian hapus, terus kalian mau bikin lagi pengganti si badan air 2 ini, si ID-nya dipastiin 2, terus dia di MCID-nya berarti berapa? 1. Paham ya? Aku mau kalian di sini nggak cuma sekedar ngikutin tutor, tapi kalian pahamin. Kalau nggak paham tanya, oke? Jangan cuma ngikutin tutor, aku mau kalian paham. Oke? Jadi tadi intinya, kalau misalkan kalian udah ngapus, misal jenis kelas atau si ID yang keberapa, terus kalian mau ganti, sesuaiin lagi si ID yang kalian hapus. Mungkin nanti hasilnya dia gak bakal urut, gak bakal jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bisa aja jadi 1, 3, 4, 5, 2. Itu gak apa-apa, asal data kalian tuh urut gitu loh. Maksudnya ada 1 sampai 5, gak lengkap-lengkap. Paham kan maksud aku? Oke. Nah di pemukiman juga kalian bakal bikin 5. Tapi sebelum kesana, aku mau kita kenalan dulu sama band-band yang lain. Karena dari tadi kita cuma kenalan sama 2 band. Natural Color apa? Vegetasi. Aku mau kalian foto dulu. Bisa kita lanjut? Siapa? Ya perhatiin lagi ke depan ya. Tadi kita udah pakai 432 atau kalau di jurnalnya itu warna alami sama aja natural color. Terus kalau 543 ekstraksi tumbuhan sama aja vegetasi. Tapi di situ ada ekstraksi pertanian. Sebenarnya ini tuh kalian bisa melihat masing-masing kelasnya cuma pakai satu band, tapi yaitu tadi ada yang nyaru, ada yang kurang jelas. Jadi adalah kombinasi band-band ini supaya ada kelas yang lebih menonjol, jadi lebih gampang untuk kalian lihat, oke? Dari warna spektralnya. Di sini kalau tadi kita pakai natural color dia nyaru, terus ini yang vegetasi 543 hasilnya begini, kita mau coba ke yang pertanian. Jadi tinggal diketik aja 6, 5, 2. Kalau udah di enter. Berubah nggak? Ada yang nggak berubah? Berarti di sini untuk pemukiman dia spektralnya nangkep jadi warna pink. Jadi warna pink kayak gini ya. Bisa juga abu-abu atau kuning ruang kayak gini. Terus yang putih-putih ini juga termasuknya masih pemukiman. Sedangkan yang pertanian itu dia ya udah stay hijau. Kalau yang tadi kan vegetasi kita warnanya merah, tapi kalau kita pakai band yang ekstraksi pertanian ini warnanya stay hijau. Jadi kelihatan kalau itu pertanian, gitu ya. Oke. Kalau misalkan terlalu kayak gini, klik kanan di virtual band set terus zoom to layer. Oke. Hal basic kayak gini kalian harus udah tahu ya. Oke, lanjut. Kita ke 764 sebagai ekstraksi perkotaan. 764. Nah, di sini kelihatan yang warnanya kayak krem atau putih, kuning-kuning gitu, itu berarti dia masuknya perkotaan. Paham? Sedangkan yang kayak hitam kayak gini nih,
Nah ini kan lebih jelas nih kelihatannya kalau ini tuh badan air. Terus hitam yang di sini juga jelas masuknya badan air. Ini juga tipis-tipis. Oke, paham ya? Nah terakhir pemisah daratan atau air. Jadi di lokasi kalian itu, oh ya, pemisah daratan atau air 564. Terus klik, sorry, 564, klik enter. Nah di sini menurutku kalau kalian nanti di lokasi kalian agak sulit untuk ngelihat si warna air itu, kalian pakai band ini aja karena di luar dari si pemisah daratan atau air ini warnanya lebih terang, jadi kalian nggak nyaruh gitu loh. Yang warnanya gelap itu udah pasti si badan air, kayak gitu ya. Buat tadi lokasi kayak Purworejo agak susah kan? Iya. Pakainya ini, oke. Oke, kalau misalkan udah di SCP Doc, kalian bikin lagi pemukiman 5 training data. Oh ya, sebenarnya optimalnya training data itu tergantung dari band yang kalian pakai. Di sini kita pakai berapa band? Band? 7. Satu doang, temennya yang tahu. 7 band ya. 7 band. Nah, minimal optimalnya itu kita punya 70 training data. Tapi itu untuk hasil yang lebih maksimal sih dan lebih expert dulu ya. Tapi karena kita praktikum aja dan supaya gak makan waktu, kita pakai 5 training data aja di sini, gak apa-apa. Oke? Yuk lanjut bikin pemukiman 5. Maaf sekali lagi. Tadi aku bilang jangan kegedean, jangan kekecilan. Aku tahu di bagian pemukiman ini cukup enak ya bikin poligonnya. Tapi jangan terlalu keenakan juga. Jangan bikin langsung ini. Karena di situ masih ada badan air tipis-tipis gitu loh. Terus kalau misalkan aku bilang, oh berarti nggak boleh gede banget. Jangan juga kalian bikin gitu. Oke? Senormalnya aja lah yang masih kelihatan kalau kalian Sewajarnya. paham? Sewajarnya. Nah yang normal-normal aja ya. Kenapa? Itu awan. Apa? Nyari pemukiman. Iya. Nah, tadi katanya bilang kalau ada pemukiman tuh belum bisa ya. Tapi Cuma di sini kalau ada yang dekat tuh nah jadi Repot, oke ini aja. Oke. Itu awan. Itu awan. Besar. mana tuh daerahnya? Zoom lagi. ada yang bingung atau nanya? Sejauh ini masih aman? Iya si ID sama MCID itu berapa tuh kak? Masuk. Apa tadi sayang? Iya. Wah. 5 ya? Faza, tolong ambilin HP gue. Berarti nggak bisa.
Gede-gede apa enggak? Atau jangan kesini nggak sih, ini hijau. Teman-teman ada yang masih belum ready dengan MCID atau CID? Kalau belum ready ditanyain aja ya. Dan nanti kalian kenal kerjanya. Tadi bedanya MC name sama SINEM itu apa? Bedanya MC sama NEM. MC sama SINEM ya. Kalau MC itu dia lebih umum. Jadi kamu udah save apa belum? Kalau si ID-nya itu dia lebih spesifik ya. Contoh bisa di makanan. Nah spesifiknya itu bisa kayak seblak atau bakso. Kalau kamu udah Oh, iya, paham. Kenapa sih harus seblak? di sebelah kiri itu ada yang ada dinas. Diklik. Ini nih. Ketemu? Udah. Apa? Di mana tadi Kak? Itu kamu hapus yang mana? CID berapa? Enggak, kalau misalkan ada yang salah. Ya, berarti itu masuknya masih ke pemukiman ya? Nah, berarti MCID-nya 2, CID-nya 6, MC name-nya pemukiman. Oke, benar-benar. Makasih Kak. Bapak-bapak, tadi dia tulisannya udah 1, 2, 3, 4, 5, tapi kamu punya di atas 1, 2, 3, 4, 5 ya? Paham nggak? Boleh gak sih kayak gitu? Ini apa? Kok udah gini? Teman udah bisa dilanjut. Kok gue nggak ada? Kan beda ID. Ini apa namanya CID-nya harus dirubah karena kan udah beda ranah kan. Yang pertama kita pakai beda ranah. Ini dihapus dulu. Nah, Ininya kan pemukiman beda lagi. perhatiin dulu. Ini udah semua belum training data? Belum. Masih ada yang belum? Kamu belum? Sabar. Coba sambil akhirnya perhatiin dulu ke slide. Perhatiin dulu. Oh iya Oke. benar. Di sini benar-benar mau mastiin kalian udah paham sama MCID dan CID. Nih teman-teman, MCID itu kan jenis umum. Nah, kalau misal kita udah settle si jenis umumnya, misal yang satu tadi badan air, dua pemukiman. Kalau kamu turunin si MCID ke 1, dia otomatis berubah di MCID. Oke? Karena dia jenis yang umum. Oke? Jadi dia udah tahu nih, oh 1 untuk badan air, 2 untuk vegetasi, pemukiman. Tapi kalau di CID, coba lihat di sini. Badan air itu kan startnya berarti CID-nya 5 ya. Let's say kita turunin ke 3 atau 1, dia nggak berubah. Gitu. Kenapa? Karena si name ini nungguin perintah dari kita. Gitu loh. Dia tuh jenis yang lebih spesifik dan bisa aja beda. Bisa aja badan air ini sungai 2, sungai 1, sungai 3, aliran sungai 1, aliran sungai 2, aliran sungai 3, daerah laut 1, daerah laut 2, daerah laut 3. Jadi dia nungguin kita yang ngasih Serem tahu banget. si name ini tuh apa. Tapi kalau MC Dia masih pemukiman gak sih? dia tuh langsung punya apa ya, memori kalau dia tuh dia udah tahu 2 untuk pemukiman, 1 untuk vegetasi. Oke? Jadi kalau next time kalian bikin pengolahan sendiri dan kalian ngapus nih, contoh deh, aku hapus yang pemukiman 8 ini. Kalau aku hapus yang pemukiman 8, lihat dulu, oh dia di sini. Aku nggak bisa nih, misal aku mau hapus, dan hilang. Aku mau bikin lagi di sini. Nah, Pindah-pindah sih, udah bener di belakang. Si ID-nya aku harus kasih berapa? 8. Kayak gitu ya. MC ID-nya boleh nggak sama? Paham ya? Masih ada yang
lihat dia urutannya enggak 6, 7, 8, 9, 10. Dia urutannya 6, 7, 9, 10, 8. Enggak apa-apa. Asal data yang kalian punya tuh punya urutan 6 sampai 10. Enggak loncat. Nah, nanti misal tadi aku enggak ubah ke 8. Misal aku tetap lanjutin jadi 11. Masa iya data kalian dari 6 sampai 11 enggak ada 8-nya? Sebenarnya si ID itu supaya data kalian lebih rapi aja. Even kalian mau start over dari 1, misal nih 3, 4, 5. badan air udah Pas kamu 1 ini sampai ininya 5. juga dirubah. Terus nanti pemukiman kalian mau bikin si ID-nya tuh 1. Jadi nanti start over lagi untuk 2 pemukiman, si ID-nya 1 sampai 5 lagi. Itu nggak apa-apa. Asal data kalian rapi aja sebenarnya. Paham? Ada yang mau ditanya lagi? Sejauh ini jelas? Oke. Udah semua? Pemukimannya udah semua? Training data? Kita lanjut. Lanjut ya. Berarti yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Tadi kalau pertanyaan berarti masuknya kemana? Vegetasi. Kemana? Kalau pertanian, perkebunan, masuknya kemana? Vegetasi. Ya, tapi dia maksudnya ke si name atau si name ya? Udah paham ya? Di sini kita bikin vegetasi, MC name dan si name-nya juga vegetasi. Udah? Oke, ada yang janggal nggak? Ada yang perlu diubah lagi nggak? MCID-nya jadi berapa? CID-nya boleh 1, boleh lanjutin yang udah ada, oke? Bebas kalian punya gimana? Asal data kalian urut. Dan di sini aku mau Kayak Halloween. jadi aku mau pakai yang CID-nya 11. Oke, kalian bikin vegetasi 5 lagi. Vegetasi tadi warna apa kalau pakai bandnya 543? Nah yang ini yang vegetasi enak juga nih bikinnya gede-gede, tapi jangan terlalu gede ya teman-teman. Yang normal aja sekali lagi. Berarti 3. Terus ganti vegetasi. Iya. Kalau kalian mau bikin dengan nyoba band warna yang lain boleh, nggak apa-apa. Asal kalian tahu aja yang tadi aku udah jelasin. Tadi berapa bandnya? GNSA yang normal-normal aja. Wow, damn. Ow. Ah, shit. Ih. Yang merah kan? Ntar kak. Bisa berapa training datanya? Merah semua. Satisfying. So satisfying. Yang tadi berhenti. Wow. Ya teman-teman. Satu lagi kak? Ih, tadi udah berapa ya? Aku tunggu sampai 5.24 ya. 2 menit lagi. Mana gampang nggak sejauh ini menurut Pak? Gampang ya. Sudah. 1 menit lagi ya.
Rumah di tengah hutan. Vegetasi. Tengah vegetasi. Kamu bisa menggambar. Yep. Gambar gajah. Yep. Si belalai. Yep. Gambar sepatu. Yep. Rasa bersama. Gak mau aku. Sakit. Jangan biru. Avatar. Avatar kah? Oh iya biru. Deh. Kita Ini normal gak sih? normal. Normal. Normal kan? Ya, ini gede banget dah. Iya lagi. Nah, kamu mau Suatu kabupaten itu. layer dulu biar dia sentris. Nah, Yes. thank you. Sebelum lanjut, di sini ada hijau-hijau. Ada yang tahu ini apa? Ih, kok nggak bisa ini? Lihat. Bisa. Bluenya dia tidak sesuai dengan warnanya. Tidak sesuai air. Oke. Jadi sebenarnya kalau si MCI dia tadi kita udah pelajarin, dia tuh punya cakupan yang lebih gede lagi. Sebenarnya vegetasi ini tuh tetap bisa masuk ke si CID. Cuma ya sekali lagi biar kita simpel aja ya. Nah, sebenarnya kalau si MC itu, makroplas itu terbagi jadi lahan terbuka dan lahan tertutup. Lahan terbuka lahan terbangun dan lahan apa Kak? Lahan kosong itu guys. Jadi kalau lahan terbangun itu dia tuh contoh kayak pemukiman, perkotaan gitu. Nah kalau misalnya lahan kosong, salah satunya itu kayak hijau ini. Biasanya dia entah dibikinnya jadi apa ya tanah atau apa. Bisa nggak? Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Paham nggak? Paham. Nah sebenarnya bisa aja aku tambahin di klasifikasi kalian, cuma nggak usah lah ya, kita bisa aja. Nah berarti tahap training data udah selesai sampai di sini. Nanti di metode kalian berarti SS-nya seperti ini ditambah muka kalian. Oke? Training data selesai di sini. Selanjutnya tahap terakhir apa? Klasifikasi. Bisa nggak salah sih. Tahap klasifikasi. Dengerin ya, dengerin. Kita pakai tools apa, kita datang kemana, kita pergi kemana, kita pakai apa, itu diingat-ingat, jangan kebolak-balik. Oke? Oke. Nah, lanjut kita ke SCP, terus kita ke band processing. Kita pilih yang mana? Terus udah di dalam band processing pilih yang Classification. awas aja. Oke, tadi kita udah settle di band set. Bandsetnya 1, berarti yang siri project, ya enggak? Udah sesuai. Terus di sini kenapa kita pakai use trainingnya yang macro class? Karena Tadi yang udah aku jelasin. karena klasifikasi. Karena ya kamu. Saya? Ya ampun. Karena Karena untuk yang kita apa namanya? Ini apa sih diolah? Bukan karena yang diklasifikasinya itu secara umum kayak tadi kan vegetasi itu ada banyak jenisnya. Nah kita makanya ya udah vegetasi aja gitu kan. Jadi makanya kita makanya tadi ya. Nah, di sini algoritmanya tuh ada yang kemarin udah kalian baca, yang udah kalian bikin di TP kalian. Ada maximum likelihood, ada minimum distance, ada random forest, dan yang lain-lainnya itu nanti bisa kalian explore sendiri. Yang aku sebutin tadi itu tuh yang umum aja untuk diketahui.
Kalau misal kalian mau pakai minimum distance ya tinggal diklik di minimum distance. Begitupun dengan algoritma yang lainnya. Tapi dari kita kemarin pengolahan pertama sampai sekarang itu tuh untuk yang pakai algoritma maximum likelihood. Maximum apa? Likelihood. Oke. Klik di maximum likelihood, terus kita klik run. Seperti biasa kita bikin apa dulu? New Folder. Kali ini bikinnya 5, terus namanya itu class Maksimumnya di vacation. Sorry aku lewat ya guys. Ya lah, Sofi Kak. Oke, tadi perhatiin. Klasifikasi. Tadi kan udah kita ke SCP. Di SCP kita pilih apa? Processing. Terus pilihnya yang apa? Yang ngomong kayak gini. Kalian mau kita di sini pengolahannya pakai algoritma apa? Maximum Likelihood. Di maximum likelihood. Terus make sure di bagian inputnya select input bandnya berapa? 1. Karena yang kita pakai yang di 1 yang di project. Paham nggak? iya Use training datanya. Kenapa macro class? Makro. Nama mas, jadi mas, 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 biar temen-temennya tahu mas. Siapa namanya? Vito. Ini berapa? Ini 114. 114. Jelasin mas. Saya nggak dicatat. Karena tadi kita yang misalkan yang tadi yang dijelasin Agnes juga. Agnes. Organisasi berarti kan itu maksudnya yang saya ini di masyarakat. Ih, merah. Itu ya, paham ya? Agnes tadi kuningnya berapa? 0092 kan? Oke. Merah. Terus kalau misalkan udah, runnya diklik. Nongol beginian nggak? Ya. Udah dibikin new folder belum yang 5? Udah. Di dalam classification, kalian save file name-nya sebagai hasil. Udah. Jangan di save dulu. Kalau ada yang bunyi-bunyi, awas, berarti kan udah save. Udah ada. Siapa yang belum save? Nah dulu, ini kalau misalnya ada bunyi nih, santai. Video ini. Oke, jadi kalau nanti ya, paket save-nya Hasil. nanti gambar solid tuh, oke? Nah, dengerin dulu. Nah, ini tahap terakhir yang sebagai penentuan kalian tuh pinter nggak ngajarin mesinnya, oke? Kalau hasilnya absurd, kalau hasilnya nggak sesuai, berarti kalian yang salah. Karena sekali lagi yang pegang kendali ngajarin algoritmanya siapa? Kita. Kalau hasilnya nggak sesuai, yang salah siapa? Kita. Kalian yang training data, oke? Kan kita nggak pernah salah. Iya. Sih. Oke, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ungu semua kak, ya pink semua. Kok gue hijau? Muncul yang merah itu, yang tanda error, tapi kalian tetap keluar klasifikasi, gak masalah, dia tetap berhasil. Oke? Jadi lawan aja. Warna-warni. Beda-beda. Sesuai sepeda. Kalau ada yang ngeblok, warnanya cuma 1, warnanya cuma 2, tenang, tetap tenang. Oke? Start dulu. Stay home. Ditungguin dulu. Ada yang belum muncul, ada yang masih loading. Yang masih loading angkat tangan. Masih ada lagi kak. Guys. Aku anggap 3 ya. Oke. Selanjutnya, supaya nanti aku enak ngecek ke kalian satu-satu, di bagian hasil kalian klik kanan, terus ke properties karena kita mau ubah warnanya. Di sini ada unclassified, dia 0, gak masalah, karena dia tuh otomatis dari si QGIS-nya. Di mana? Tapi dia tuh jarang biasanya. Simbologi. Jadi kalau misalkan ada kelas yang tidak terdefinisi atau tidak terklasifikasi, dia bakal otomatis Warna hitam. hitam. Oh no, oke?
Nah, badan air kasih warna apa? Biru. Yang normal-normal aja ya. Gimana? Kita kasih warna, kita sepakati merah ya. Ada yang keluarnya cuma 2 nggak? Sayang. Oke, enggak. 3 nih. Ikutin yang ini dulu. Kalau kalian tetap nggak berubah atau emang cuma satu ya udah nggak apa-apa. Vegetasi merahnya apa? Gak ada badan air. Gak ada badan air anjir. Oke aja. Pemukiman kamu berarti misalnya. Sudah kayak gini. Oke, aku mau lihat satu-satu. Tangannya diangkat ya. Gimana tadi ganti warnanya? Ini oranye ya? Mau diklik 2 kali. Vegetasi hijau. Vegetasi hijau, merah, gimana gue banyak. Teman-teman, kalau mau ubah warnanya, klik yang hasil Tadi pertama kan badan air, ini badan air. terus ke properties di paling bawah. Berarti masuk nggak ke ini. simbology. Nggak ke Diklik detect. satu-satu warnanya diubah manual. Paham? Diganti dulu. Badan air apa? Iman. Vegetasi apa? Udah semua? Yang mana? Gue juga nggak ke detect. Oke dulu. Di play. Tapi aja vegetasi tuh sabar ganti warna. Vegetasi warna apa? Hijau. Nah, ini ya. Jadi itu Ada hijau. jelasin kenapa ada yang kenapa cuma ada 2 yang nongol, kenapa. Tapi di sini Langsung semua oke aja. keluar nggak hasil klasifikasi Sama aja. Iya, dari airnya nggak bener-bener nggak bisa nggak cuma kayak gini. Nggak ada ya, aman ya. Oke. Hijau semua Kalau misalkan udah keluar Dalam tuh ambil biasa warnanya di depan. Tapi kan Itu berarti dari data kalian itu yang harus diotak-atik. Paham ya? Ya, paham. Nggak apa-apa. Pemukiman merah, pemukiman. Nggak harus bagus di depan. Udah, lanjut. Kita kan udah mengklasifikasi, tapi kita juga mau tahu nih sebenarnya luasan klasifikasi kita tuh berapa sih luasnya? Caranya gimana? Ke SCP, Ya ini dia. terus ke post processing. Kemana? Pilih yang classification report. Kalau misalkan nggak nongol, nih di bagian bawah ditahan kayak gini, terus select yang paling kanan. Dia bukanya di situ aja. Nongol lagi. Muncul gak? Udah. Kalian reload, di reload, dia langsung masuk yang hasil, yang klasifikasi kalian. Sabar. Use value as no data di checklist. Kalau udah di run, masuk ke folder classification kalian, save namanya sebagai hasil underscore dua. Kalau misal kalian Classification tahu report. laptop kalian rawan error kalau pakai underscore, gak usah pakai, langsung hasil luas aja Ada di SCP. hasil luas Di bawahnya atau tuh di hasil bawah yang underscore luas. Kalau udah langsung save aja. Oh, ini. Terus apa lagi nggak ada di checklist? Nggak ada di checklist. Ini di checklist. Gini nggak? Muncul kayak gini. Udah. Muncul. Oke. Di sini aku mau jelasin dulu. Ada 0,4. Yang pertama raster value di klasifikasi 1 itu berarti luas. Dua. Enggak bukan. Ini Classification sum di sebelahnya itu nunjukin jumlah pixel dari keseluruhan klasifikasi kalian. Berarti di sini di sebelahnya lagi ada presentase. Presentase mana yang paling dominan? itu. Yang Pemukiman.
Oke, di sebelahnya ada area itu luasannya, tapi itu dalam meter persegi. Kenapa belakang? Error. Nanti coba tolong kakak. Berapa yang error? Errornya kenapa? Ini bagian ini error. Bagian ini error. Itu antara laptop kamu. Coba diulang aja. Tapi biasanya kalau diulang dia langsung. Nanti pas bagian kamu munculin ini yang tinggal kayak tadi aja. Jadi kalau mau munculin ini kemana? Bisa ke sana. Terus Biskir skip. jangan kebalik-balik ya. Oke. Nah, nanti di laporan kalian itu ada kalian harus ubah dulu dari si meter persegi ini ke hektar. Jadi nanti yang bakal kalian bahas ada dua yang ubah meter persegi dan juga hektar. Oke? Paham? Oke. Sekarang lanjut ke yang error. Sebenarnya aku mau bilang makasih sih ke yang error. Bisa jadi pelajaran. Kamu nggak error saja. Nggak error dan Tapi itu bukan error, kita juga nggak di tag aja. dengerin temen ya. Kan tadi katanya meternya diubah ke hektar. Nah itu ubahnya kita ada. Yuk. Ya iya dong ada. Tinggal dibagi berapa? Meter persegi ke hektar dibagi 10. Mana ya? Mana ya? Report lagi. Berarti gue dari kemarin salah aja di laporan. Gue setengah ada yang gue pakai lapsen, gue pakai yang di sini gitu. Ini contoh teman kalian. Dia udah bikin Nah iya, itu kita. Ada lagi yang error pas di situnya? Nggak ada kak. Nah saya error di situnya yang dipegangkan Omi. Nah, di sini balik lagi ke training data kalian. Mungkin teman kalian di sini tuh sebenarnya udah oke si training datanya, tapi balik lagi mungkin si SCP kalian atau si apa namanya Belajarnya kurang banyak. atau kalian itu kurang bisa belajar gitu loh. Maksudnya berarti kamu harus Nah, Ayo ini kita kamu training harus data lagi. belajar. Karena aku pun yang udah sebagus itu Asik, aku berkali-kali asik. jadi yang mau jadi Gue juga nggak kebaca nih sih badan airnya. teman-teman. Itu baca coy. Ini lihat. Harusnya di sini tuh full air. Nanti kalian Tapi ini keluar nggak kebaca. Lalu lihat juga mana on nih. Tulisnya on coy. Terus gue on gak bisa diajarin. Udah bikin 5 gak kritik Samsung. 1 gitu kagak. Kalian balik dulu ke folder kalian, terus hapus yang training data dan classification-nya. Terus nanti masuk lagi ke ke QGIS-nya dan ulangin pengolahan kita dari yang training data. Paham? Jadi Error ya? dari yang part 1, dari yang training data aja. Yang error. Oke? Iya. Dan lagi yang error karena aku mau lihat yang ngeblok semua nggak ada. Gak hit, aku 2 warna. Jadi foldernya aja. Kenapa laptopnya Biar Des? tahu semua, karena kan itu sama training data dan classification.